Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walulal masyhad wa sahihil malaikat qalbina khususan walibatul kitab wa khususan qadna shalihatul hajjah syawlul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم رحم قبور من الملاد ونسلم من مشارق وغربها خصوصا الى ابائنا وابائكم شاول لهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسول الله بالكون اماما برحمه حبيب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu rasulillah, wa wassabi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ba'du. Yang dilakukan Tuan Pensi Majelis, yang berbahagia Tuan pimpinan kita, Tuan Haji Alais. Tahniah juga karena ada cucu yang kedua, insyaallah. Alhamdulillah. Baik dan sekalian, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dia macet tadi ya, jam total, maaf. Jadi kita teruskan, kita masih dalam hadis pertama, di mana kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan akhir zaman, Nabi memberikan tips kepada kita. Ada 4 perkara yang harus kita perhatikan. Pertama, hendaklah kita ini melazimkan takwa kepada Allah, sudah kita bahas. Yang kedua, mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin, walaupun seandainya mereka terdiri dari golongan hamba sekalipun. Tapi perintah tadi adalah tidak mutlak. Selagi perintah itu tidak bertentangan Quran dan Sunnah, hukumnya wajib kita mengikutinya. Tapi kalau bertentangan Quran dan Sunnah, wajib kita menolaknya. Wallahu a'lam. Jadi perenggan ketiga yang perlu kita bahas, yaitu berpegang teguh kepada Sunnah Nabi SAW dan Sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan sekarang saya ajak kita watak-watak 4 sahabat ini bagaimana. Kita gabungkan hadis lain dan sekalian ya. Ada satu ketika Rasulullah SAW setelah memberikan tausiah atau ceramah kepada sahabatnya, selesai saja sahabat-sahabat berbubar kembali ke teman masing-masing, kecuali 4 sahabat ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka terjadi dialog yang sangat menarik sekali. Dimulai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasul, saya ingin tahu apa yang Tuhan sukai di dunia ini." Nabi menjawab, "Yang saya sukai di dunia ini 3. Jadi kita mau adakan transformasi banyak di tahun baru ini, 14 Juli, mari kita sikap kita, mentaliti kita atau attitude kita rubah ikut pedoman yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan 4 sahabat ini. Baik, Nabi suka pertama kali yang saya suka wa qur'ani fi shalah, yang menghibur hati saya, yang menenteramkan jiwa saya, yang menenangkan kehidupan saya adalah as-shalat. Jadi maknanya Nabi mengajar kepada kita, tatkala kita menghadapi apapun persoalan, sebesar apapun problema kita, atasi dengan sholat. Senang aja. Dan tidak ada membawa side effect apa-apa. Sebanyak rakaat kita lakukan, malah semakin tenang. Ambil air sembahyang, sholat sunnah. Dan sholat itu terbagi menjadi 2. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Bagi tuan-tuan yang jadi imam ini, tuan adalah imam untuk istri, imam untuk putra-putri, dan cucu-cici kita nanti. Kita harus lakukan kalau boleh. Jangan sampai kita tidak jamaah. Mulai subuh sampai isya, di mana saja berada. Sama ada di masjid, di surah, di madrasah, atau di pejabat, atau di perjalanan sekalipun. Karena jamaah itu ternyata di samping kita mendapatkannya, istri yang tersayang akan mendapat juga ganjaran sama. Secara online. Untunglah ya, suatu kenikmatan tersendiri. Jadi tahniah pada puan-puan yang punya suami ahli jamaah. Juga tahniah pada tuan-tuan yang ahli jamaah. Karena istri akan mendapat ganjaran sama. Tapi kalau dapat suami ahli truk, dapat truk juga. Ya, insyaallah. Baik. Yang kedua, sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini kalau boleh tuan-tuan sekalian coba disimak kembali. Setidak-tidaknya sehari semalam 9 jenis sholat sunnah. 9 jenis sholat sunnah. Bagi yang melakukan tahniah, dan siapa yang belum, jom kita lakukan. Kita ada satu perubahan. Apa 9 jenis sholat sunnah itu? Pertama, sholat sunnah syukur wudhu.
Artinya apabila tuan dan puan wudhu saja masih basah-basahnya terus mengambil sembah. Apa itu sholat sunnah 2 rakaat. Lah salam saja slipper kita masuk surga. Yang kedua sholat sunnah rawatib, qobliyah dan badiyah yang mengiringi sholat wajib. Setiap sholat wajib ada qobliyahnya. Kalau badiyah yang tidak ada 2, tak ba'da subuh dan batal asar. Dan berdasar hadis sahih, sholat qobliyah badiyah ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita secara automatically. Baik. Yang ketiga sholat duha. Bagi tuan-tuan kalau ingin mendapatkan ekonomi yang berkah tuan sekalian, establish, tenang dan sebagainya, kalau boleh selain duha 3 salam. Setiap hari lakukan 3 salam. Karena Nabi mengingatkan kalau kita lakukan 3 salam 6 rakaat, insya Allah kepenuhan harian kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sudah 3 salam tahniah, yang belum jom kita lakukan. Senang saja, tak sempat kita di surau di rumah atau di masjid dalam perjalanan. Tatkala kita menuju ke pejabat, dalam hal itu kita sudah duha, karena 7:30 sudah boleh sembahyang duha, kita boleh sholat dalam kendaraan. Allahu Akbar. Latih tuan-tuan, bisa itu. Kalau melakukan jangan kalang kabut, jangan bingung ya, insya Allah bisa. Baik. Yang keempat sholat sunat tahiyatul masjid. Setiap kita masuk masjid atau surau, kita tahiyatul masjid atau penghormatan. Karena masjid dan surau adalah rumah Allah di muka bumi ini. Kita menghormati rumah Allah. Yang kelima sholat sunah witir. Dan witir ini apa itu fadilahnya menjadi orang look forward, orang positive thinking, orang yang tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Ini witir. Boleh dilakukan 2 cara. Pertama sebelum kita tidur atau selepas tahajud. Terserah tuan-tuan mana yang lebih selesa. Tapi menurut Rasulullah SAW kita diajar ayyutiro qoblal anam, supaya witir sebelum tidur. Karena mungkin kita ini biasanya kalau nak bangun malam susahnya bukan main. Pada jam dah kunci dah bunyi jam 4, trit trut, tangan gerak-gerak dimatikan pula. Terus kemudian jam 7 baru bangun. Kenapa jam air tak bunyi ya? Itu kadang-kadang kita itu. Oleh karena itu elok dilakukan sebelum tidur, lebih bagus. Oke, yang keenam sholat tahajud. Sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Yang ketujuh sholat taubat. Taubat itu boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam. Itu anytime. Yang ke-8 sholat sunnah hajat. Itu juga boleh pagi, petang, semalam. Dan yang ke-9 sholat istikharah. Istikharah itu bukan hanya nak memilih jodoh saja, tapi dengan istikharah hidup kita akan diatur oleh Allah SWT. Hari-hari melakukan istikharah. Itu hadis sahih. Nabi selalu melakukan istikharah setiap hari. Ini 9 jenis tuh hari-hari. Dan 1 minggu 1 kali tuan-tuan melakukan sholat sunat tasbih. Tasbih kalau boleh kita ajak keluarga kita lakukan. Kalau ini bisa dilakukan, insya Allah ini merupakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang ayam, tentrem, gemah ripah, lo cinawi, kantor hajau. Itu bahasa Jepun. Keluarga yang bahagia, yang tenang, insya Allah. Karena sholat itu kesukaan Rasulullah SAW. Oke, yang kedua, yang disukai Nabi, atib. Tib itu wangi-wangian, harum-haruman. Nabi suka benar dengan wangi-wangian. Artinya apapun juga kalau wangi itu kan simbol kesenangan, ketentraman. Kalau beli tandas kalau wangi itu selesa rasanya tuan sekalian, ya. Jadi begitu. Tapi wangi di sini atau harum ucapannya, harum tindak tanduknya, harum di rumah tangganya, di luar rumah tangga, dalam pejabat, di luar pejabat, dalam negeri, di luar negeri. Jadi image, Nabi menjaga image. Harga diri selalu dipertahankan. Harga diri yang baik itu Nabi. Dan yang terakhir, yang ketiga, Nabi suka membela nasib wanita. Wanita diangkat begitu tinggi derajatnya. Sehingga Nabi menyebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jom tengok ada surga nggak di bawahnya? Di bawah kaki ibu surga. Surga simbol daripada kebahagiaan anak-anak cucu di tangan ibu lah maksudnya. Baik surga dunia maupun surga akhirat. Nabi juga bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'amartu sholihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Karena baiknya dunia karena wanita,
rusaknya dunia juga karena wanita. Kalau tuan dan puan ingin melihat rumah tangga itu bahagia atau tidak, tengok ibunya. Kalau ibunya solihah, insya Allah harapan bahagia cerah. Kalau ibunya tolihah, harapan sengsara juga cerah. Ibu itu bahasa Jawanya first lady. First lady. Tengok first lady-nya. Kalau first lady-nya solihah, insya Allah aman, tentram. Kalau tolihah, with NCN Commission akan dihancurkan oleh Allah SWT. Oke, dah. Wanita. Wanita itu wani ditoto dan wani toto. Jadi dia mengatur dan berani diatur. Itu wanita. Bisa mengatur dan bisa diatur. Itu wanita. Istilahnya begitulah ya. Baik. Nabi mengangkat derajatnya. Satu lagi hadis yang luar biasa yang Tuhan juga paham. Satu ketika sahabat-sahabat tanya, ya Rasul, setelah saya beribadah Allah dan Rasul, siapa yang saya muliakan? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasul. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Sumaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. 3 kali berturut-turut baru abuka bapakmu. Pertama, tinggi nilainya wanita di sisi Rasulullah SAW. Karena bagi Nabi, wanita adalah kilang manusia. Yang melahirkan generasi adalah wanita. Tangan yang mengayun bisa menguncangkan dunia, itu dialamatkan pada wanita. Bukan pada pria, tapi pada wanita. Namun, baik dan tidaknya, soleh dan solehanya wanita itu tergantung suami. Mana dasarnya? Surah An-Nisa, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-lakilah yang membentuk, yang mencipta, yang menjadikan wanita itu solehah. Jadi kalau ada wanita tidak solehah, tanya suaminya. Itu masalahnya. Wallahu a'lam. Baik. Itu kesukaan Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Sadaqta ya Rasul. Luar biasa Tuhan. Dan kalau Tuhan dan puan tanya kepada saya juga suka 3. Nah, Sayyidina Abu Bakar sukanya juga 3. Pertama, an-nadhuril wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada Nabi, mesti ada Abu Bakar. Dia tidak bisa pisah. Ada Nabi, mesti ada Abu Bakar. Sampai peringkat hijrah pun yang mendampingi Nabi adalah Abu Bakar. Tatkala hijrah, kadang-kadang Abu Bakar ada di depan, kadang di belakang, kadang di kiri, kadang di kanan. Supaya loyaltinya. Si Nabi pun suspend. Ya Abu Bakrin, apa yang kau lakukan ini? Ya Rasul, ini musim serang hendak. Atau sore orang memanah, menembak dan sebagainya. Takut nanti kalau ada tembakan di depan, belakang kanan kiri, biarlah saya sanggup mati dulu demi perjuangan agama yang suci ini. Itu Sayyidina Abu Bakar, cintanya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kesukaan Sayyidina Abu Bakar, wa infakum mali ala Rasulillah. Saya suka mendermakan harta bendaku ke jalan Rasulullah SAW, dalam perjuangan agama Allah SWT. Dan ini dibuktikan. Suatu ketika Nabi panggil sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, Baitul Mal sudah berkurangan. Siapa yang akan mengisi? Sahabat rebut. Saya Rasul, suku dari harta benda saya. Saya separuh. Saya 3 suku. Tanya Abu Bakar, saya semua. Jadi tanya Rasul, apa yang kau tinggal ya Abu Bakar? Ya aku tinggal Allah dan Rasulnya. Dan Tuhan pernah dengar, Sayyidina Abu Bakar juga pernah membantu 1000 unta. Mensedekahkan 1000 unta. Kalau unta harganya 5.000, dalam 1.000 5 juta. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Kaya mereka Tuhan. Sahabat-sahabat itu kaya-kaya. Baik. Yang ketiga, yang disukai Nabi, wa antakuna ibnata Rasulullah. Saya mau salah satu putriku menjadi istri Rasulullah SAW. Jadi seorang ayah memikirkan masa depan putrinya, masa depan putranya. Biarlah kalau anaknya seorang putri, biar dapat suami yang jadi imam, yang boleh menyelamatkan dunia dan akhirat. Kalau jihad seorang putra, dia adalah istri yang solihah, yang akan melahirkan generasi yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Bahkan masih kecil Siti Aisyah itu, umurnya masih 6 tahun, kecil lagi, dikawinkan dengan Nabi. Dan Nabi melakukan hubungan awalnya sebagai suami istri, setelah Aisyah umur 9 tahun. Jadi ini didasarkan para ulama, baliknya seorang wanita apabila sudah umur 9 tahun. Itu Tuhan sekalian. Inginnya Sayyidina Abu Bakar melihat salah satu keluarganya dipimpin oleh orang hebat. Ini Rasulullah
Sholat. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian Sadaqta ya Abu Bakrin, kata Sayyidina Umar. Luar biasa Tuan Abu Bakar. Kalau Tuan dan Ban tanya kepada saya, apa kata saya? Aku juga suka 3. Sayyidina Umar sukanya 3. Pertama, al-amru bil ma'ruf. Perintah yang ma'ruf. Perintah yang bagus. Diaunya tegas tuan-tuan. Kalau ada apa-apa, adzan aja, supaya perintahnya keluarga ya pergi. Sholat, cepat sholat, cepat sholat. Pada masyarakat cepat, ya selalu memerintah yang baik. Dan yang kedua, an-nahyi 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Sayyidina Umar, kalau ada satu perubahan maksiat didatangi. Pilih di antara 2, kamu bubarkan atau kami bakar. Itu Sayyidina Umar. Saya tertarik mengesan apa itu perbuatan beliau. Ada 2 suasana kita menarik perhatian. Pertama, tatkala Rasulullah SAW sudah hijrah sampai di Madinah, semua sudah berangkat dari Madinah, tinggal Sayyidina Umar yang belum. Ketika itu dia berdiri di pasar tani ya itunya, di atas bukit itu berbicara dengan teman-temannya. Wahai sahabat-sahabatku, sebangsa setanah air. Rasulullah SAW sudah sampai Madinah dengan selamat. Lalu saya terima WhatsApp. Istilahnya begitulah ya. SMS sudah sampai. Yang belum hijrah tinggal saya. Ayo sekarang siapa di antara kalian yang ingin istrinya jadi janda atau anaknya jadi yatim, jumpai saya di lorong berapa, jam berapa, dan jalan mana. Wah, luar biasa. Tidak satu pun yang berani melawan Sayyidina Umar. Ini ketegasan beliau. Yang kedua, tatkala Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah pertama, maka Sayyidina Abu Bakar mengadakan ucap tama di Balerong macam gini. Ucap tama panjang lebar. Salah satu di antara ucapan Sayyidina Abu Bakar mengatakan begini. Wahai saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Hanya oleh kerana tuan-tuan dan Ban memilih saya untuk mengganti Rasulullah SAW, baik kami terima. Tapi apabila salah pemerintahan saya ini tidak bertenang Quran dan Sunnah, tolong sokonglah saya. Tetapi apabila bertenang Quran dan Sunnah, tegurlah saya. Macam itu saya cuma di tengah-tengah mengundur dan zep dan berdiri. Hai Abu Bakar, kalau kamu melaksanakan roda pemerintahan sesuai Quran Sunnah, saya orang pertama mendukung kamu. Tapi kalau bertanda Quran Sunnah, ini pedang yang menggal leher kamu. Wah, luar biasa. Itu Sayyidina Umar. Kita kan enggak, walaupun sudah koruptor, tape, bio. Lama-lama jadi boyo. Usah semua. Tape, bio, kenapa? Oke. Style Sayyidina Umar. Yang lebih mengkagumkan lagi. Oleh karena itu Sayyidina Umar ditakuti oleh orang. Bahkan orang iblis pun takut. Kalau tuan-tuan di wallet ya sering kehilangan duit, atau di tempat duit itu banyak kehilangan duit, konon dicuri tuyul, katakanlah tuyul. Saya belum tengok ada tuyul, cuma saya tengok nyanyian Sudirman tuyul itu gambarnya gitu. Jadi tuan-tuan tulis ayat Umarul Faruq. Umarul Faruq ada boleh ya? Ada yang lihat? Ini sama sedikit aja. Tulis ayat ini aja. Umarul Faruq. Umarul Faruq. Karena Pak ya. Ujung saya hitam. Umarul Faruq. Ya, Umar ini minta maaf. Umarul Faruq. Ini aja, tuan tulis begini, tulis kecil, masukkan wallet, insya Allah tuyul tidak akan masuk, tidak akan berani. Tapi kalau masih hilang,
bermakna ada tuyul kepala hitam. Oke. Umarul Faruq. Betul ini. Testimoni beliau tadi, masukkan mana-mana tempat uang. Kalau kita suspek lah, ada mungkin ada pencurian. Kadang ada orang beli tuyul, mana ada kan orang jahat-jahat itu ingin kaya cepat, tapi dengan kerjasama dengan setan, mengundang setan sebenarnya itu memang wujud begitu. Tapi oleh karena itu kalau lah merasa begitu, tulis ada di dompet, wallet atau di kereta mana-mana yang kita letakkan benda berharga, bisa Umarul Faruq. Nama Sayyidina Umar. Umar itu Sayyidina Umar Al-Faruq yang memisahkan. Faruq itu artinya memisahkan. Atau dengan bahasa mudahnya Umar yang tegas. Nah, Faruq yang memisahkan antara yang benar dan yang salah. Umarul Faruq. Itu namanya Sayyidina Umar. Terkenal dengan Umarul Faruq. Baik. Oke. Dan yang ketiga, kesukaan Sayyidina Umar as-saubal khalq, membela nasib rakyat. Walaupun tegas suaranya, tapi mesra rakyat. Apabila setiap malam akan tidur, beliau akan pergi ke kawasan undinya, mencari mana-mana kawasan yang belum dapat kemudahan asas. Kalau saya kembalikan sekarang lah, kalau di Jepang ini saya contohkan wanita wakil mereka cuma yang berumat semua, katakan. Sebelum tidur, Sayyidina Umar dia akan jalan, cari ke depan, ke belakang, kanan, kiri, atau ke utara, ke barat, ke selatan, ke timur. Satu ketika di ujung timur tuh ada terdengar suara tangisan anak. Ma, lapar ma, lapar ma, lapar ma. Tahu-tahu diintai oleh Sayyidina Umar. Ibunya sedang merebus sesuatu. Kalau sesuatu tuh keladi dan ubi, harapan kenyang cerah. Tapi itu batu, teman-teman. Sambil menghibur celana. Allah tuh sayang kita, Amirul Mukminin itu dekat dengan kita. Mas sedang merebus ya, tidur dulu. Tertidurlah anak tuh, tapi namanya orang lapar. Tidak lama bangun lagi. Ma, lapar ma, lapar ma. Akhirnya ibunya mengeluarkan kata-kata. Nah, Amirul Mukminin zalim, nah, bapak kamu diperintah perang, tapi ekonomi keluarganya dibiarkan saja. Mendengar kritikan itu, dengar dengan telinga. Bukan terus gedor pintu, ambil pedang, bunuh dia. Saya bunuh itu selesai, tak ada orang tahu. Tapi saya tidak memilih lari ke Baitul Mal. Ada satu goni dengan lauk pauknya dibawa. Di tengah-tengah jalan bertemu dengan rakyat ini. Terkejut. Tuan, ya Amirul Mukminin, kenapa dibawa sendiri? Izinkan saya. Saya bawakan, tunjukkan di rumah siapa, nomor berapa, jalan apa, ada lorong berapa. Jawabnya apa? Sayyidina Umar jawab gini, terima kasih atas kepedulian kamu kepada saya. Tapi saya ingin tahu pada kamu. Saya jawaban, coba kamu mau menanggung dosa saya di sisi Allah SWT? Mau nggak menanggung dosa saya di sisi Allah? Subhanallah, inilah pemimpin yang luar biasa. Yang rasa tanggung jawab nanti susahnya di sisi Allah. Baik, terus dibawa sendiri sampai ke rumah itu, ketok pintu. Bukan, nah nih bu, cerewet aja, komplain aja. Nah, apa nih, saya bisanya komplainnya ini. Dan diam-diam, enggak, bukan begitu. Dimasakkan, dimasak Tuhan. Sedang masak itu, ibunya pun suspend juga. Tuhan itu siapa? Tuhan itu malaikat atau manusia? Ibu, ini jawaban kedua yang menarik. Ibu, siapa saya? Itu tidak penting. Ini anak ini sedang kelaparan tuh. Kita kan enggak. Waktu musim banjir, wah, belum masuk air, baru angkat kaki, oh, cepet, keluar surat kabar semua. Luar biasa, Masya Allah. Betul-betul pandai bersandiwara atau berlakon dan sekalian. Ini saya dengar masak betul. Lepas itu saya disuapkan anak itu, disuap, dikasih makan, sampailah dia kenyang, happy dan nyanyi-nyanyilah. Lepas nyanyi begitu, ibunya tetap tanya, Tuan, anak saya sudah gembira lagi, sudah kenyang. Saya ingin tahu Tuan itu sebenarnya siapa. Ini jawaban yang ketiga yang menarik. Ibu, sebelum saya jawab siapa saya, boleh saya minta satu aja pada ibu. Apa Tuan? Tolong, mintakan ampun dosa-dosa Amirul Mukminin kepada Allah. Mintakan ampunnya dosa-dosa Amirul Mukminin kepada Allah.
tentu Tuhan insya Allah akan saya minta ampun pada Allah dosa-dosa mukminin. Baik, Ibu, kalau Ibu ingin tahu siapa saya, akulah Amirul Mukminin, akulah Umar Ibnu Khattab yang lupa dengan rakyatnya. Masya Allah, luar biasa. Hampir sama, rakyat didahulukan, kroni dikenyangkan. Luar biasa, Masya Allah. Oke, itu juga. Maafkan daku ya. Oke, jadi itulah style Sayyidina Umar. Tahniah tuan-tuan ya. Kita adalah pemimpin semuanya bertanggung jawab dengan secara horizontal dan secara vertikal. Horizontal habli minan nas, kena baik. Vertikal habli min Allah, kena baik. Kepada Allah baik, kepada manusia baik. Insya Allah dia tidak akan pernah kena hina, tidak kena maskana dan bila tidak akan kena hina dan miskin. Insya Allah. Itu janji daripada Allah SWT. Oke, itu Sayyidina Umar. Sadaqta ya Umar, kata Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga mengatakan, Tuan dan Puan kalau tanya pada saya juga suka 3. Nah ini kebetulan bab 3 semua ini. Apa kata Sayyidina Utsman? Pertama, saya suka qiraatul Quran. Saya suka membaca Quran. Dan beliau buktikan, Sayyidina Utsman kalau tiap malam tahunan, sholat tahajudnya 2 rakaat saja, tapi hatam Quran. Rakaat pertama surah Alif Lam Mim sampai Al-Kahfi. Rakaat kedua selepas surat Maryam sampai Maghrib bin Nas. Tiap malam. Kita ini Masya Allah, setahun sekali buat hatam-hatam. Dulu waktu kawin hatam, tapi buat duha aja. Buat duha sampai anak 5 buat hatam-hatam. Tapi kalau doa kepada Allah, ya Allah masukkan surgamu, surga di mbahmu itu. Tolong dong, oke kita rubah. Kita mau transformasi kan, mau kita rubah. Oke, saya sarankan kalau boleh, setidaknya hatam Quran setahun sekali. Sempena nuzul Quran, atau sempena anniversary kita. Bahkan kalau boleh 2 kali. Nuzul Quran di sepanjang di bulan Ramadan dan anniversary tidak boleh. Sekali-kali kita ajak ke production, ke Melangkawi anak-anak kita kumpul di hotel itu kita hatamkan. Nah, ini hataman Quran, ayat dan mak kamu anniversary yang ke-20. Wah, bagus dengan hatam Quran yang ke-15. Jadi anak kita punya satu pikiran yang luar biasa. Ayah saya luar biasa, pasti akan tertarik itu. Ngasih tiup lilinnya, tiup, push lah, attack mati. Baca Ismin Ulam Raja, kan mati akhirnya. Serta tiup, ya kan? Ismin Ulam Raja, ayah Abdul Wahab. Ya, jadi kita lupa. Ismin, namanya Ismin Ulam Raja. Iya dong. Masa lupa? Oke, dah. Artinya Tuhan, tolong kita lupa ya. Pelan-pelan dah, tapi pasti. Hatam Quran sama ada 2 kali atau 1 kali. Ditetapkan waktu anniversary kita. Ada nilai tersendiri Tuhan-Tuhan. Oke, dah. Itu Sayyidina Utsman. Yang kedua, Sayyidina Utsman sukanya wa'id amuto'ah. Suka memberi makanan. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuhan-Tuhan punya syarikat yang luar biasa. Setiap ngaji ada makanan. Wah ini Sayyidina Utsman suka begitu. Kasih makan. Kalau setiap malam Jumat, Tuhan-Tuhan ya, malam Jumat lebih karena makan. Nggak usah banyak-banyak. Bikin tom yum 1 priok. Nah, tidak antar ke Suro. Baguslah. Kalau nggak ada ya Sayyidina pisang. Kenapa pisang mudah dimakan? Kalau durian nanti gaduh. Latihan memberi makan sikit-sikit. Senang saja teman-teman makan kita bayarkan. Itu semua style Sayyidina Utsman. Luar biasa. Ya pasti akan mendapat nilai lebih. Dan yang ketiga, beliau sukanya qiyamul lail, salat malam. Salat malam di mana orang sedang ngorok dan tidur dia bangun. Dia bangkit dan mohon pada Allah SWT. Subhanallah. Luar biasa. Itu Sayyidina Utsman. Oke. Yang terakhir, apa kata Sayyidina Ali? Kata ya Utsman, luar biasa Tuhan. Dan kalau Tuhan dan saudara tanya kepada saya juga suka 3. Karena semua 3 saya pun ikut 3. Pertama, saya suka khidmatul dhaif, melayan tamu. Sayyidina Ali sukanya melayan tamu. Karena Tuhan tahu tamu itu
setiap datang ke rumah kita diikuti malaikat. Kalau boleh tuan-tuan, ayo kita selalu cipta suasana menghadirkan malaikat. Duduk bersama malaikat. Pertama, ini duduk majlis taklim nih. Duduk di masjid taklim nih, yang mengisi kosong nih malaikat. Beribu malaikat, juta malaikat. Ada malaikat namanya Sayyahin. Sayyahin itu selalu adventure. Pusing-pusing, berkeliling di seluruh dunia ini. Bertegar-tegar tuh. Ada majlis taklim saja, dimulai majelis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Malaikat turun, zep ke sini. Lepas itu dia WhatsApp dengan teman-teman. Cepat, datang sini. Di Dewan musyawarah di apa itu di cari garis. Ada sadar kaji. Wah, semua datang. Wah, datang ini malaikat. Nampak tak? Tak nampak. Ini malaikat semua. Saya pun tak nampak. Tak nampak mata, tapi hati. Malaikat turun, merendahkan sayapnya. Artinya menghormati kita dan doanya, ya Allah, maafkan yang belajar dan maafkan yang mengajar. Terus ya ampun kan begitu. Alangkah bahagianya duduk bersama malaikat. Kita nih kadang duduk bersama artis dari Korea, telanjang pula. Itu pun duduk hanya makan karipap, sombongnya setengah mati. Subhanallah. Bersama malaikat, subhanallah. Itu pertama. Kedua, mendatangkan malaikat dengan cara mengundang tamu. Tamu datang ke rumah kita, diikuti malaikat. Kalau kita mengantarkan makanan atau minuman, dan tamu itu merasa senang, malaikat berdoa, berkah rumah kita, berkah rezeki kita. Itulah rahasia orang-orang tua kita, suka memberi, ngajak tahlil, baca yasin, genduri itu ada dalilnya. Ada dalilnya, bukan genduri, mana dalilnya, nanti tak pernah genduri. Memanglah nanti kalau genduri kan bahasa Melayu. Nah, itu Masya Allah. Itu sekarang. Masya Allah. Ini cara Sayyidina Ali. Beliau ini ternyata mengikuti kakeknya atau moyangnya. Namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia mendapat title namanya Khalilullah. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Ditanya oleh pengikutnya, Tuhan, atas dasar apa Tuhan dapat title Khalilullah? Aku punya 3 amalan. Wah, Nabi Ibrahim punya 3 juga. Tambah lagi 3. Nabi Ibrahim punya 3 amalan. Pertama, aku selalu mendahulukan Allah. Segala-galanya Allah first. Allah yang didahulukan. Bukan rakyat yang didahulukan. Allah yang didahulukan. Kalau Tuhan mendahulukan selain Allah SWT, Allah akan marah. Dan itu Allah menganggap kita sebagai musyrik. Menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah, saya mesti segala-galanya Allah dulu. Allah dulu. Senang aja. Mau minum, bismillah. Lepas minum, alhamdulillah, itu sudah mendahulukan Allah. Apa saja sebut nama Allah dulu. Maka melangkah, tak bangun tidur, tuan-tuan, selain kita berdoa, alhamdulillah, ahyana, ba'da ma'amatana wa ilaih nusyur. Ucapkan ini. Ini tertera di kitab Al-Hikam. Ucapannya bagaimana? Ya Allah, aku tidak pernah tahu dan tidak akan tahu apa yang bakal kau anugerahkan kepadaku dan keluargaku besok. Sama ada rahmat atau azab. Namun ya Allah, izinkan kami mohon kepadamu ya Allah, limpahkan rahmatmu dan hindarkan azabmu. Ini ucapan orang ahli tasawuf, ahli tauhid. Kita enggak kadang-kadang bangun tidur, nak makan apa ya? Nak makan apa? Lepas itu nak kerja apa? Lepas itu makan siapa? Sudah. Masya Allah. Seolah-olah dari tauhid kita nggak punya Tuhan, masih tanya-tanya, nak makan apa, nak kerja apa, nak buat apa. Subhanallah. Allah dulu. Ya Allah, aku tidak pernah tahu. Ini bahasanya. Lepas itu Tuhan susun sendirilah. Ya Allah, aku tidak pernah tahu dan tidak akan tahu apa yang bakal Engkau anugerahkan kepadaku dan keluargaku besok pagi. Sama ada rahmat atau azab. Namun ya Allah, izinkan, limpahkan rahmatmu, hindarkan azabmu. Amin. Beres. Masya Allah. Jadi hidup kita berkah. Apa kita tak tahu ketika itu, ya terlanjur apa dari kato. Pecel di sebelah no, kandung kebacu di apa no. Oke, kata orang Jawa, let bygone be bygone. Ayo kita rubah. Kan kita bicara transformasi ya. Bahwa mental kita ikut ajaran, aturan yang telah diajarkan oleh Allah.
Rasulnya dan juga para sahabatnya. Oke, itu Nabi Ibrahim yang pertama. Yang kedua, aku tidak pernah tension, tidak pernah bingung, tidak pernah kalang kabut, tidak pernah cipek, ampek, tablet, budek, picek. Tak pernah bingung terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepada setiap hambanya. Tuhan tahu kan? Setiap kita ini sudah ada file, Tuhan tahu. Waktu kita dalam kandungan sudah lengkap sebagai anak lengkap, Allah berikan roh. Allah tanya, alastu birabbikum, hai bayi yang kelahir ke dunia, adakah aku ini bukan Tuhan kalian? Yang tidak ada jawaban lain kecuali yes, ya. Qalu bala syaina, ya, aku bersaksi ya Allah. Maka dari itu setiap bayi yang lahir itu adalah bertauhid, beriman, percaya kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuwaladu ala fitrah ila abawahu yuhawidani awimajisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni suci, yakni Islam, kecuali ibu bapaknya nak menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Oleh itu, kalau ada orang Amerika sekalipun, orang Jepun, orang Korea, orang Hong Kong, orang mana saja, anak belum balik, mati, surga tempatnya. Tapi walaupun anak kiai, anak ustadz, anak wali, anak mufti, umur 25 tahun mati, tidak ibadah kepada Allah, go to hell. Itu harus hati-hati Tuhan sekalian, ya. Suci kecuali ibu bapaknya yang menjadikannya Yahudi. Baik. Kemudian setelah itu Allah perintah malaikat Jibril buka file untuk dia, tentukan hidup dan matinya, rezekinya, bahagia dan sengsaranya, termasuk jodohnya. Oke, lengkap kita ini sudah. Kenapa kita bingung? Kenapa kita bingung? Kenapa kita tension menghadapi problema itu? Biasa aja lah. Yang penting sana. Ini kita latihan. Sekali saya balikkan pada Allah SWT. Dengan cara pertama tadi. Menghadiri terus wudhu. Allah apa? Nangis. Beres teman-teman. Insya Allah. Lakukan begitu. Jangan cari bomoh. Nanti bahaya nanti. Mula-mula suruh potong ayam yang terbolak-balik bulunya. Nggak ada lama-lama kambing. Lama lembu. Lama habis duit kita. Oh lembunya lari. Jangan gitu nanti. Oke. Ya. Sudah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kesukaan Nabi Ibrahim. Ini yang ketiganya, relevan yang seperti Sayyidina Ali tadi. Aku tidak pernah makan pagi atau sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang dan malam kecuali dengan tetamu, kecuali dengan teman. Jadi Nabi Ibrahim Tuhan, kalau nak makan dia cari ke depan, ke belakang, ke 100 meter. Ada teman, alhamdulillah, mari makan, mari makan. Kalau nggak ada, ya puasa. Itu Nabi Ibrahim, masya Allah luar biasa. Kita kadang-kadang sudah masak siakap 3 rasa. Kayak ikan masin pun ada. Kemudian sotong goreng tepung, udang goreng tepung, telur bistik sudah ada siap. Ada orang ketok. Assalamualaikum. Wah, dengar pula orang ini. Udah pemasak. Seperti alhamdulillah, mari langkah kanan makan. Ini mental ini yang penting Tuhan sekalian, subhanallah. Karena kalau dimakan dengan orang kita ganjaran begitu besar sekali. Itu Nabi Ibrahim. Sayyidina Ali suka begitu karena Nabi kan bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang percaya pada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamu. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, kalau mana-mana rumah yang sering didatangi tamu, berkah. Oke Tuhan sekalian. Yang kedua, kesukaan Sayyidina Ali yang kedua, ad-darbu bis-saif. Suka perang menggunakan pedang ciptaan sendiri. Jadi dia mengajar beda, yakin pada jati dirinya, yakin atas kemampuan dirinya. Dan yang terakhir, kesukaan Sayyidina Ali, as-sawmu fis-saif, suka berpuasa di musim panas. Tuhan tahu kan yang sudah pergi haji dan umrah di Mekah, kalau Madinah sedang panas, Masya Allah, luar biasa. Tapi Sayyidina Ali suka puasa di musim panas. Ini simbolik, karena beliau sanggup suka berkorban demi rakyatnya, berkorban demi orang lain. Itu Sayyidina Ali. Oke, lengkap Tuhan dan ya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi,
alaikum bisunati wa sunnati khulafaur rasyidin. Wajib mengikuti sunahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Minta maaf. Baik. Jadi khulafaur rasyidin saya ambil yang ketiga ini dan terakhir. Ada masalah lagi? Habis. Ada 10 menit. Oke. Kita 5 menit lagi. Yang keempat. Minta maaf. Yang keempat, menjauhi perkara-perkara bid'ah. Bid'ah yang dolalah. Bid'ah yang dolalah yaitu apa jua pahaman dan amalan yang ditambah kepada agama Islam yang sempurna ini. Padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh dari agama. Sekiranya ada asal atau dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baru itu dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak, yaitu bid'ah dolalah, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughat atau bahasa sahaja, yaitu disebut bid'ah hasanah. Nah, jadi diakui sebenarnya bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang dolalah, ada bid'ah yang sayyi'ah, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah dolalah atau bid'ah yang hasanah. Sayyi'ah atau dolalah itu sama. Bid'ah yang sesat, bid'ah yang baik, itu jelas. Bahkan sudah kita bahas mula-mula teman-teman sekalian, justru orang yang pertama kali melakukan bid'ah adalah justru Sayyidina Umar ibn Khattab. Itu tokoh bid'ah pertama tuan sekalian. Karena selepas itu wafatnya Nabi, beliau yang mengadakan pengumpulan Al-Quran ditulis, itu adalah bid'ah. Nabi tidak pernah buat, Nabi tak pernah perintah, tapi itu baik. Bahkan kalau tuan-tuan membuka sebuah kitab namanya Nailul Autor, Nailul Autor, ya, buku-buku hadis, ada 7 jilid, sudah pernah saya khatamkan di Masjid Negeri Selangor. Bid'ah itu hukumnya ada 5. Minta maaf ya, agak batuk sedikit. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram, kelima mubah. Ada wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Ada itu perinciannya. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan sekalian, kali kedua kita datang, tapi masih bab hadis pertama. Ya. Kita selesaikan tadi, alhamdulillah. Kita ikut mudah-mudahan kepada ajaran Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kita jadikan sebagai satu pemakin untuk mengadakan transformasi diri kita atau perubahan hijrah kita ke arah yang lebih baik dan diridhoi Allah SWT. Agaknya itu saja. Mungkin ada persoalan. Saya kembali kepada Tuan Pengurusi Majlis. Satu soalan. Ada soalan. Ustaz, saya ada satu soalan, tapi soalan ini macam kontroversi sikit. Kontroversi lah. Macam cakap pasal bid'ah ni Ustaz. Macam kontroversi emang ulama sekarang pasal menghidupkan malam cinta Rasulullah, which tak ada pada amalan masa zaman Rasulullah. Tapi hujahnya katanya it goes with peredaran zaman. Orang-orang sekarang nakkan something like that. So it's good to tarik orang untuk berzikir, berselawat kepada Rasulullah. Jadi macam mana pandang Ustaz, itu bid'ah ke, bid'ah baik ke, bid'ah jahat? Iya. Itu kalau orang mengklaim dia menang satu bid'ah, ya kita akui lah itu bid'ah. Tapi bid'ahnya bagaimana? Karena untuk mencintai Rasul itu adalah wajib. Bahkan Nabi menyebutkan, ini hadis sahih, Nabi menyebutkan tidak akan sempurna, tidak akan bisa merasa manisnya iman, tidak akan bisa merasakan manisnya iman kalau Allah dan aku tidak dicintai dari segala-galanya. Jadi Allah dan Rasulnya harus dicintai mengatasi segala-galanya, bahkan mengatasi diri dan keluarganya pun itu tidak bisa. Mesti Allah dan Rasul first, baru ibu, bapak dan sebagainya. Ini perintah.
Jadi kan dalam Quran sebutkan kalau jika kau cinta, mengatakan cinta kepada Allah, cintailah kepada Rasulnya. Cinta kepada Rasul itu perintah dari Allah, perintah daripada Rasul, bukan lagi diangkalkan bid'ah. Itu tidak. Cuman caranya kita membaca sholawat. Sholat itu bebas dibicarakan. Ketika kita datangkan Habib datang baca sholat dan sebagainya itu. Kan sholat itu juga perintah daripada Allah. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Itu jelas itu. So, Allah dan malaikatnya bersolawat atas nabi. Hai orang yang beriman. Salat kamu dengan salat sempurna. Jadi sholawat itu bebas. Nak dilakukan ke, nak sendiri ke, nak rame-rame, nak cara apa saja, silakan, tak menjadi masalah apa-apa. Kan itu menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu jelas. Tidak ada itu. Kalau umpamanya cara yang begini ini tidak ada zaman Nabi. Cara-cara kita yang banyak bukan itu saja. Banyak perkara pada zaman Nabi tidak ada. Itu dilakukan dan kita rujuknya kepada ulama. Kepada ulama. Karena ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Jadi selagi dia baca sholawat, kan disebutkan tadi. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, itu namanya bid'ah yang dolalah. Tapi kalau itu ada contohnya, ada ajarannya, itu kalau dilakukan ada bid'ah tapi ya hasanah. Tapi membaca sholat itu bukan bid'ah, itu kewajiban. Ya. Tentang cara bagaimana itu tak bisa. Jadi ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz. InsyaAllah sebelum kita tangguh majlis, minta Ustaz baca doa. Ya, sebelum doa sedikit ini progres tuan-tuan ya. Progres saya setiap datang mana-mana tuan sekalian ya. Ini baru kita ambil waktu itu. Apa yang tuan dah terlibat membantu kami, inilah pondok kita ya. Pondok kita alhamdulillah apa yang tuan sumbangkan ada di sini. Dan ini yang gunakan ini kemuncak, ini gunakan falsafah Wali Songo, iman, Islam dan ihsan. Di Masjid Demak itu kalau Wali Songo membina masjid ada 3 kubahnya itu ternyata itu simbol dari iman, Islam dan ihsan. Dan ini adalah simbol daripada kubah Madinah kita ajarkan supaya nilai daripada sumber daripada sekarang ilmu itu ada berpuncak daripada Madinah. Jadi kita buat macam itu. Dan ini adalah asrama atau Tuhan yang telah terlibat pada kami dan terima kasih kepada Tuhan selalu membantu pada kami. Ya, jadi ini gambarnya. Kamar pondok tuan sekalian, nama Tuhan ada di sini, tapi yang derma tak derma belum ada. InsyaAllah. Oke, InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Don Keladi. Artinya jangan sampai meninggalkan tempat tanpa mengisi kota ini. Oke, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraj sidqin wa ij'alna min ladunka sultanan nasira bi rahmatir rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.